Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dan saya punya tamu si keren cadas. Si keren cadas. Alhamdulillah ya, masih dipercaya sebagai pengamat. Nah, harus begitu ya. Harus begini ya. Ya. Ya Allah. Oke, ini saya paksa Refli Harun untuk saya korek pendapatnya sebagai pakar hukum tata negara terkait dengan abolisi dan amnesti dan abolisi Prabowo Subianto kepada Hasto dan Tom Lembong. Kenapa saya minta? Karena keduanya ini adalah hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi kita sebagai salah satu hak presiden. Makanya dalam konteks ini Refli menjadi ada otoritas untuk bicara seperti ini. Sekarang sebelumnya saya mau tahu dulu apa pandangan Bung Refli soal ini. Ya, saya terus terang agak kaget ya. Karena bisa Prabowo sampai pada kesimpulan untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Saya garis bawahi Tom Lembong dulu, karena itu yang menurut saya yang paling menggelegar seharusnya. Kalau amnesti kan bareng sesungguhnya, dan itu memang sudah ya 1116. Tapi abolisi untuk Tom Lembong seorang itu menurut saya luar biasa. Saya kan malam itu di depan komputer, saya ditelepon wartawan Bloomberg. Oh, Bloomberg ya? Iya, dia ngasih tahu saya. Oh, benar, saya bilang. Ternyata benar. Setelah saya diwawancarai, gantian saya yang nyari narasumber ya kan. Kemudian dua kali saya diwawancarai wartawan Bloomberg dan iNews sama Hotman Paris. Kalau saya kepentingannya adalah untuk keadilan, kalau Hotman Paris kepentingannya karena bela klien yang pengusaha gulanya kan. Nah, kemudian setelah itu saya gantian yang cari narasumber, saya telepon Ari Yusuf Amir. Dan akhirnya dan akhirnya saya diajak ke Cipinang, LP Cipinang pukul 9 lebih sedikit untuk menjemput kepulangan, untuk menjemput Tom Lembong, dan akhirnya ya kira-kira jam 10 malam baru bisa keluar. Jadi saking excitednya kita, ya kita tungguin Tom Lembong sampai keluar. Karena pada waktu itu kita berpikir, dan saya juga berpikir bahwa kalau Kepresnya itu tanggal 1 Agustus, maka dia harus keluar 1 Agustus pula. Tidak perspektif hukum, kalau dia keluarnya itu lebih dari jam lebih untuk menahan Tom Lembong. Kalau ketika belum ada Kepres abolisi, ya itu namanya ada subjektivitas. Ini kan tahanan pengadilan. Nah, kemudian kalau sebelumnya ada subjektivitas jaksa untuk menahan, takut mengulangi perbuatan, kemudian takut menghilangkan barang bukti, takut lari, ya kan, keluar negeri dan lain sebagainya, yang rasanya tidak mungkin untuk Tom Lembong. Tetapi subjektivitas itu dipakai untuk menahan Tom Lembong mulai Oktober 2000. 9 bulan total. 9 bulan untuk kasus yang tidak jelas. Itu introduction-nya. Oke, jadi saya tambahin informasi sedikit. Proses keluar dari Cipinang atau Salemba itu memang perlu waktu. Saya divonis itu siang hari. Lalu proses di rutan segala macam, saya harus ke mana namanya, ke Salemba untuk di BP lapasnya itu keluar kurang lebih jam 10 juga memang. Jam 10 malam juga. Nah, teman-teman, saya lupa ini. Jadi ini saya pakai kaos Persaudaraan Napol dan Tapol 2014-2024. Jadi ini korbannya Joko Widodo juga nih. Bung, orang banyak mengapresiasi kepada Prabowo, bahkan seorang Refli Harun pun terkejut. Loh, kok bisa Prabowo keluar amnesti dan abolisi ya? Khususnya kita bicara abolisi. Lalu orang banyak mengapresiasi dan menghubung-hubungkan bahwa ini adalah proklamasi, minimal sinyal bahwa Prabowo mulai memupus, menghapus bayang-bayang cengkeraman Jokowi. Gimana menurut Anda? Ya, begini. Banyak spekulasi tentunya. Tapi satu spekulasi yang baru saya dengar dari seorang teman, ini menarik untuk dikemukakan. Begini. Kita tahu bahwa indikator ekonomi kita itu kacau semua. Pertumbuhan ekonomi saja cuma 4,87, which is di bawah Jokowi masih. Di bawah, padahal targetnya 8%. Sekarang
5% saja belum tercapai. Semua indikator itu turun. Dan biasanya yang begini-begini kan ditolong oleh investasi biasanya. Ya, FDI. Untuk Foreign direct investment. Foreign direct investment. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kasus Tom Lembong ini tersiar ke luar negeri. Mereka kan takut, waduh, ini nggak ada kepastian di Indonesia ini. Kalau begitu, bagaimana mungkin seorang yang mengimpor, ya kan gitu, sebuah barang dan kemudian menjadikannya nilai tambah, kok tiba-tiba dianggap salah? Dipidana ya? Iya kan? Kan permasalahannya adalah antara gula kristal putih sama gula kristal mentah. Ya. Dan logika pengadilan mengatakan harusnya yang diimpor gula kristal putih, biar pajak impornya lebih banyak, biaya masuknya lebih gede, ya kan? Kan nggak masuk akal jadinya. Dan bisa dimonopoli oleh BUMN karena yang bisa langsung gula kristal putih BUMN. Kalau begitu ngapain ada yang namanya perekonomian? Pilar ekonomi kan ada negara, ada swasta, ada koperasi. Nah, ngapain kalau ada kita mendorong misalnya perekonomian swasta untuk membuat nilai tambah sebaik mungkin? Kalau kemudian dengan policy seperti itu, ya kita nggak perlu dong mengimpor bahan baku. Nanti karena kalau kita impor bahan baku tuh pajak impornya kecil. Kan logikanya kan aneh. Udah gitu bilang katanya Tom lebih pada ekonomi kapitalis daripada ekonomi Pancasila. Makin absurd aja. Makin absurd. Nah, karena itu keabsurdan seperti ini yang kemudian ada tantangan langsung. Kan barangkali kalau seandainya konstelasi politik Prabowo nggak terlalu lah, ini pendukung Anies, pendukung Jokowi, pendukung ini, barangkali dia belum terlalu ini. Tapi seorang teman mengatakan kepada saya, Prabowo minta data intelijen soal ini. Ya walau alam kita juga nggak tahu kan, data intelijen, dan kemudian itu hasilnya. Kalau Tom Lembong itu tetap dihukum, itu akan semakin memperberat berdampak. Jadi jangankan 8%, 5% pun kedodoran ya. 4, ya. Nah itu kalau kita bicara mengenai citra pemerintahan, bayangkan pemerintahan ini rating approval aja jadi masalah, apalagi indikator yang real seperti ekonomi. Oke, itu dari sisi ekonomi. Sekarang kita balik ke sisi politik. Betul nggak sih spekulasi, anggapan, dugaan, atau lebih pada harapan kalau menurut saya? Kalau saya menerjemahkan begitu, bahwa Prabowo betul-betul menghapus bayang-bayang Jokowi. Kalau saya iya dan tidak ya. Kenapa saya yang tidak? Tidaknya kenapa? Gini, kalau kita lihat beberapa indikator ya, kelihatan betul ada persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Misalnya soal Putra Trisno kan? Sudah dipecat, Kunto Argibowo. Sudah dipecat, sehari kemudian balik lagi. Tapi ada juga fenomena Hasan Nasbi. Sudah mengundurkan diri, tetap dipertahankan. Itu bacanya gimana gitu? Ya, saya kira bacaannya adalah Jokowi dan Prabowo ini selalu main catur. Sebagai lawan. Iya, sebagai lawan. Pihak berhadapan ya? Iya, pihak yang berhadapan. Jadi bidak-bidak yang dilangkahkan itu kelihatan betul bagaimana untuk menumbangkan lawan. Nah, saya mendapatkan ini misalnya dari seorang pengamat juga yang saya baca, dan saya setuju. Salah satu bidak yang dilangkahkan oleh Jokowi adalah perpindahan IKN. Dia berharap bahwa akan dilanjutkan. Kalau IKN pindah, maka Prabowo akan di sana, sementara wakil presiden di sini. Dibalik. Iya kan? Karena dia menjadi ketua aglomerasi kan? Iya kan? DKI dan sekitarnya. Ya. Nah, itu orang menganggapnya itu bukan hanya sekedar ingin dia legacy pindah ibu kota, tapi itu sebuah strategi. Iya. Oleh Prabowo di stop itu. Cara nyetopnya adalah tidak ada perpindahan. Bahkan saya mendengar bahwa dari seseorang yang bertemu langsung Prabowo di luar negeri, orang Indonesia yang cerita kepada saya, dia bilang sampai 10 tahun pun saya nggak akan pindah. Dua periode ya? Iya, maka saya percaya bahwa Prabowo tidak akan pernah memindahkan ibu kota. Cuma dia lip service tetap dilanjutkan, tapi dengan anggaran yang sangat terbatas. $1 miliar dia ngomong waktu di Davos. Jadi nggak signifikan kan, dan tidak juga diboost secepat-cepatnya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya lagi adalah rupanya bidak baru lagi Gibran kemudian cari wilayah-wilayah pencitraan, lapor mas dan lain sebagainya, kemana-mana kemana-mana dia kasih susu, kasih makanan dan lain sebagainya. Dia politik pencitraan aja. Sama Prabowo kelihatannya di stop ini, sampai kemudian ada sinyal yang mengatakan bahwa Gibran akan
disuruh untuk menyelesaikan masalah Papua. Di Papua, betul. Langsung pemimpin pemberontakan itu bilang, emang bisa apa dia? Karena itu permasalahan yang tidak gampang. Ya, judulnya Ketua Percepatan Pembangunan Papua. Keren sekali tuh. Ya, jadi karena itu menurut saya memang permainan catur ini terus menerus. Jadi betul ya, Bung Refli setuju ya bahwa ini adalah bukan cuma sekedar sinyal, tapi sekaligus provokasi Prabowo bahwa ini jurus gua di papan catur ya. Gua bukan penerus lo, begitu kurang lebih nggak? Iya, karena begini, kan katanya Jokowi guru politiknya Prabowo. Ya, itu diklaim berkali-kali. Wah, itu guru politiknya. Tapi betul barangkali Dr. Tifa ya, saya harus jujur, saya dengar dari Dr. Tifa. Dalam hal apa guru politik? Dalam hal sen kanan belok kiri. Menarik. Jadi Prabowo, hidup Prabowo, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Iya. Tapi besoknya Pertamina diaduk-aduk. Karena kita tahu Reza Khalid misalnya, so long time dia menjadi backbone-nya Jokowi misalnya. Betul. Itu kan menarik jadinya. Tapi dia terus memuji-muji, tetapi Pertamina, Timah, kemudian dia embat. Nah, dalam konstelasi penegakan hukum, orang mengatakan, saya juga setuju bahwa kejaksaan itu kelihatannya sudah dipakai. Ya, sudah berada di bawah kendali Prabowo, tetapi KPK masih dikendalikan oleh Apalagi polisi. Jokowi. Karena kan polisi juga di sana. Oh, ya, KPK. ketuanya masih bintang 3 aktif, baru pensiun kemarin ya. Iya. Bung, ini saya sebetulnya senang mendengar ulasan seperti ini karena ini walaupun bukan analisis saya, ini harapan saya. Iya. Saya berharap bahwa Prabowo berhenti menjadi bayang-bayang dari Joko Widodo. Tapi pada beberapa kasus lain kan menunjukkan bahwa dia Solo masih begitu dominan. Misalnya pada tadi sebut-sebut kasus Kunto ya. Ya. Kunto kan saya mendengar dari seorang bintang 4 bahwa itu adalah pesanan dari Solo. Ya. Dan ternyata Prabowo sempat bermain sebentar. Begitu surat dari Wanjakti selesai serapat, Ya. diajukan ke Sekmil. Informasi saya terima, Sekmil turun ke Teddy ke Prabowo. Prabowo marah sebetulnya, tapi dia biarkan saja. Ya. Dengan harapan bahwa Panglima akan mengoreksi gitu loh. Ya. Karena perintah Solo kepada Panglima. Tapi ternyata diumumkan saat itulah baru Prabowo marah dan dikembalikan. Tapi itu kan menunjukkan bahwa dia sampai masih membiarkan tangan-tangan Jokowi bekerja bahkan untuk selevel Panglima TNI kalau informasi yang saya dapat dari bintang batu benar. Ini kan menunjukkan bagaimana ya bahwa Prabowo itu ya walaupun sadar kanan belok kiri tapi faktanya kan dia masih tetap ada pengaruh luar biasa dari Solo ini. Gimana? Ya, pertanyaan saya begini, apa yang membuat Solo kuat? Kan itu dulu kan, yang membuat kemudian Prabowo perlu waktu untuk melakukan konsolidasi. Menurut saya ada 2 faktor, faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Faktor dalam negerinya adalah untuk sementara para konglomerat atau para oligarki ini menjadikan Jokowi sebagai bumper atau sebagai bidak catur untuk dimajukan dalam hal negosiasi. Karena Prabowo itu cara berpikirnya agak beda. Dia kan sesungguhnya sosialis kan sebenarnya, dari bapaknya Sumitro kan. Tapi Jokowi tidak kuat-kuat banget kalau hanya oligarki tanpa dukungan kekuatan China asing. Saya mendengarkan misalnya bagaimana Jokowi mengatakan Xi Jinping itu sebagai big brother. Itu kan luar biasa menurut saya. Kakak besar dia bilang. Belum lagi isu-isu di baliknya ya. Soal ya dia diperkenalkan dengan Xi Jinping sejak berapa tahun sebelumnya dan lain sebagainya. China mempersiapkan segalanya dan lain sebagainya. Nah, saya mempercaya itu sebagai sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan Prabowo sebelum dia sama sekali menghilangkan pengaruh Jokowi. Karena begini, secara teoritis tidak ada yang namanya penguasa ini ingin berbagi. Kalau bisa semua kenapa mesti bagi orang lain? Watak kekuasaan itu kan ingin sendirian, apalagi secara de jure memang begitu. Presiden masa berbagi dengan seorang mantan presiden. Berbagi sama wakil presiden aja dia nggak mau kan begitu. Iya kan? Nah, karena itu dia masih menghitung kekuatan Jokowi, terutama tadi. Misalnya gini, paling gampang adalah yang ditakutkan Prabowo barangkali adalah kelumpuhan ekonomi. Saya dengar itu. Let's say terjadi apa-apa, capital flight misalnya. Saya dengar itu. Kan kalau tidak ada bensin, ya mau bicara ideologi dan lain teriak-teriak kalau tiba-tiba rakyat nggak bisa makan dan tidak ada bahkan tidak ada uang cash untuk dibelanjakan misalnya.
atau tidak ada bahan pokok karena disabotase dan lain sebagainya, maka pemerintahan kan akan jatuh, nggak akan kuat menghadapi rakyat. Menurut saya dia menghitung betul langkah-langkah itu, jangan sampai terjadi chaos di masyarakat karena tadi ada kekuatan yang menguasai perekonomian berapa persen ini, sepertiga perekonomian negara ini oleh segelintir orang yang bisa kemudian memicu ras dan lain sebagainya. Bank aja misalnya sekali ras sudah hancur. Iya, apalagi kemarin kan ada data juga bahwa kekayaan 4 keluarga sama dan lebih besar daripada 100 juta rakyat Indonesia. Makanya, kan edan sekali itu ya. Dan ini kalau dia bertindak misalnya ya dengan melakukan apalah ya sedikit ras misalnya kan, kemudian capital flight misalnya, walaupun kita sudah ada capital yang di luar negeri sudah pasti ada kan, tapi kan kalau dia bedol desa ya itu perekonomian lumpuh. Nah, rupiah pasti anjlok lagi. Ya, menurut saya itu yang dikhawatirkan. Dan kalau lihat cara kerjanya, Prabowo ini sepertinya gaya-gaya intelijen begitu cara. Ya, jadi kalau dia barangkali betul-betul dia pakai betul nasihat intelijen untuk membuat sebuah kebijakan. Termasuk Tom Lembong ini menurut saya analisis ini mengatakan Anda nggak bisa terus begini karena ini akan memunculkan ketidakpercayaan. Jadi gini, dia akan menghitung kira-kira dampak negatifnya terhadap Jokowi dan pendukungnya sama dampak negatifnya terhadap dunia internasional yang mau berinvestasi. Nah, dalam kasus Tom Lembong, menurut saya dia berhitung bahwa dampak internasionalnya jauh lebih kuat karena dampak kepada Jokowi bisa direkonsiliasi. Ya mungkin nanti ada minta permakluman lah. Ya, atau ada tukar tambahnya nanti yang kita tukar tambahnya nanti sebentar lagi kita akan tahu. Tetapi yang paling penting adalah dampak internasionalnya dalam hal komitmen investasi dan lain sebagainya, ini yang dia cegah dulu. Teman-teman sekalian, saya sebetulnya senang betul dengar analisis semacam ini karena ini harapan saya, apalagi datang dari seorang Refli Harun yang sejak awal sangat keras ya terhadap Prabowo Subianto. Kalau yang ngomong Saganda, Nainggolan atau apa kita maklum ya. Tapi ini Refli yang dari awal nggak usah saya ulangi kalimatnya gitu kan ya. Tapi gini Bung Refli, saya baca 2 artikel yang berbeda dengan yang obrolan kita malam ini. Satu dari Sutoyo Abadi, Semarang. 2 pagi tadi dari Ahmad Rosinuddin. Ya. Inti keduanya mengatakan bahwa ini justru jurus penyelamatan yang dilakukan Prabowo terhadap Joko Widodo. Khusus Rosinuddin dari sisi perspektif hukum, dia kritisi kenapa pada kasus Hasto amnesti, pada kasus Tom abolisi. Amnesti adalah pengampunan, tapi tetap ada. Abolisi pengampunan dan tindak pidananya dianggap tidak ada. Nah, dan itu dikeluarkan setelah Jokowi mengakui depan publik bahwa itu perintah saya. Dalam logika hukumnya, kalau Tom kena, maka Jokowi harus kena juga. Maka diberlakukan abolisi yang meniadakan aspek pidananya. Nah, bagaimana menurut Anda? Menurut saya itu terlalu sumir jadinya. Sumir ya? Iya, karena itu mengandaikan bahwa perintah presiden itu kemudian bisa dikriminalkan semua. Saya kira enggak. Karena secara de facto memang Tom Lembong tidak bersalah. Kalau Tom Lembong tidak bersalah, maka kita tidak bisa mengkriminalkan orang lain. Walaupun vonis pas setengah tahun. Ya, itu kan karena diincar dia. Artinya gini, dalam kasus yang sama tiba-tiba katakanlah Menteri Perdagangan yang lain dikenakan juga. Nanti yang polisi atau jaksa yang memprosesnya, Pak, ini nggak ada buktinya, maka itu nggak akan pernah naik. Ya kan? Jadi hanya orang yang diincar yang bisa dijadikan terpidana, divonis seperti Tom Lembong ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ada 2 orang yang dekat dengan Jokowi yang kemudian sama-sama diancam dengan hukuman 7 tahun penjara sesuai dengan angka 7 presiden ke-7 gitu ya orang bilangnya gitu kan. Jangan lupa Hasto itu orang yang sangat dekat ketika PDIP berkuasa. Bahkan dalam tanda kutip jangan-jangan Hasto jaga petugasnya, ya kan? Mega menugaskan Jokowi menugaskan Hasto atau berbalik dan lain sebagainya. Jangan lupa ketika ada kata-kata bajingan tolol itu Hasto yang bereaksi keras ya, dan melaporkan kan. Nah, jadi menurut saya ini ada soal-soal pribadi yang kemudian belum selesai. Apalagi Hasto kemudian terus-menerus menyerang Jokowi. Sementara Tom Lembong barangkali saya tidak tahu ada di rekam-jejaknya ada dia mengkritisi satu IKN dengan terburu-buru, kemudian tidak ada kepastian hukum dan sebagainya, kemudian yang kencang juga soal bansos yang diguyur menjelang pilpres itu. Biasanya yang kalau yang mengkritik itu orang yang pernah dekat dengan kita itu rasa marahnya lebih marah ya.
sakitnya ada di sini kan begitu. Sakitnya ada di Iya, sini. gitu. Iya, Nah, iya. tapi kalau yang misalnya yang mengkritik Refli Harun apa yang jauh, dia biasa cuek aja gitu. biasa gitu. Biasa berteriak Tapi pinggir ketua jalan. Lembong, saya sudah kasih fasilitas, sudah saya jadi menteri perdagangan, BKPM, BKPM, iya. kemudian saya bawa ke luar negeri, saya percayakan dia jadi interpreter saya dan lain. Kok begitu sama saya? Nah, orang kadang-kadang mempersonalisasi tugas-tugas publik atau jabatan-jabatan publik, kan nggak boleh gitu. Kalau Ya, begitu, ya. wah kalau tidak karena saya, dan nggak bisa nih, saya kan yang angkat dia jadi menteri loh. Lalu kalau anda korupsi saya diam saja, kan nggak mungkin begitu. Itu kan kata kita yang waras, kata Iya. dia kan beda. Betul. Bung, Betul. ini ada dua sedikit Oke, sub lagi. jadi jawaban saya tadi rasanya nggak mungkin, terlalu Mungkin. kecil kalau untuk mengatakan bahwa Operasi penyelamatan ya? Ya enggak. Saya kira enggak di situ lah. Kebijakan presiden yang seperti itu, menurut saya kalau kita pidanakan maka semua presiden akan jadi terpidana. Kena, ya. Kan malah tambah kacau jadi. Ya. Oke, terus ini dari sisi politik ya. Ada analisis juga bahwa faktor Hasto, maka kita akan melihat Mega di belakang. Faktor Tom, kita akan melihat Anies di belakang. Iya. Orang membacanya ini sinyal dari Prabowo agar Mega dengan PDIP-nya minimal baik-baiklah. Oke. Syukur-syukur bisa masuk lah ya. Oke. Lalu kepada Anies, udahlah daripada di luar mulu, mendingan kita sama-sama. Itu gimana? Menarik ini ya. Ah. Jadi ini harus saya berefleksi juga. Tapi saya pakai watak kekuasaan. Kalau kita ingin mengeluarkan seseorang dari line up kita, Oke. maka kita harus memasukkan orang baru yang sama Betul. kuatnya. Setuju. Jadi kalau misalnya dia mau menentang Jokowi dan anasir-anasirnya, Ya. ya dia nggak mau biarkan PDIP di luar juga. Iya. Dia harus masukkan PDIP. Setuju. Nah, itu sama sebenarnya waktu itu tukar tambah tahun berapa Golkar dan PDIP, ya kan? Jadi PDIP yang mau dimasukkan, Golkar yang mau ditendang pada waktu itu kan, waktu Demokrat berkuasa. Nah, tetapi tidak terjadi. Tapi intinya adalah wacana itu selalu ada. Jangan sampai kemudian kekuatan kita melemah, Iya. berkurang. Idealnya kan diajak masuk semua. Iya. Tapi ketika harus beradab memilih ya lu keluar tapi gantinya Iya. sama setara lah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kecenderungan, maka kekuasaan Jokowi itu akan makin lama makin lemah. Pasti. Sesuai dengan kodratnya kan, Betul. karena dia tidak berkuasa. Betul. Tetapi kekuasaan PDIP nggak mungkin lemah karena dia partai formal dan dia masih Dan eksis. ya kan? Betul. Sehingga kalau kita mencari teman aliansi, mitra aliansi, ya saya lebih memilih PDIP kalau seandainya dia punya komitmen. Tapi PDIP pengen tukar tambah. Misalnya tukar tambahnya Hasto bebas. Kalau cuma Hasto bebas kecil sekali Kurang ya. ya. Misalnya lagi Benefitnya apa lagi? Kapolri diganti. Oh, menarik ini. Bisa jadi kan? Iya. Karena isunya ya itulah yang sering selalu diminta, ya kan? Oke. Nah, isu berikutnya adalah tahun berapa? Tahun keberapa Gibran dimakzulkan? Kan begitu. Oke, menarik. Memang tidak sekarang, Betul. tapi tahun keberapanya penting. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kalau kontrak politik itu memang begitu, oke saya masuk. Oke, menarik. Kan harus take and give-nya kan harus rasional, nggak bisa Menarik, suddenly menarik, begitu. menarik. Jadi Iya. itu dari sisi PDIP. Dari sisi Anies, Ah. begini, Prabowo itu selalu ingin semuanya dirangkul. Ya. Karena memang ciri politik Indonesia itu begitu. Katanya gotong royong. Satu musuh terlalu banyak, Ya. 1000 tawan masih kurang. Kita musyawarah mufakat. Jadi kecenderungannya kita ingin selalu merangkul siapapun Ya. menjadi satu kesatuan dan tidak ada oposisi sama sekali. Betul. Oke. Dan terbukti bahwa ternyata untuk berkuasa itu jauh lebih gampang menjadi bagian dari pemerintahan ketimbang jadi oposisi. Setuju. Kan hampir tidak pernah oposisi itu berhasil Tanpa menjerat ke dalam dulu. Iya. Iya. Nanti anda akan bilang, "Nah, buktinya Jokowi berhasil." Jokowi tidak jadi oposisi dia. Iya. Tidak Betul. pernah dia jadi oposisi Betul. SBY atau oposisi pemerintahan sebelumnya. Betul. Kalau Megawati beda, tapi kalau Megawati yang maju belum tentu menang dia. Nggak laku juga. Iya, pada at that time kan, Iya, waktu iya. melawan Prabowo. Nah, karena itu Iya. dicari Jokowi yang tidak punya sejarah oposisionalnya. Jadi karena itu menurut saya, kalau untuk Anies ini, saya pernah bikin sebuah skenario yang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya kan saya mengatakan biarlah untuk diri saya sendiri yang saya tidak mau masuk sampai 2029. Oke. Kecuali ada kejadian yang luar biasa yang Iya. ada turbulensi politik. Tapi kalau normal saya sudah mengatakan dan mendeklarasikan. Tapi saya tetap mendorong orang-orang baik masuk. Begitu. Kan untuk diri saya sama untuk orang lain kan nggak boleh sama. Iya. Kalau enggak kan hancur negara. Iya, Nah, iya.
Saya berpikir misalnya konteksnya adalah impeachment Gibran. Saya ngomong apa adanya nih kan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan Gibran? Kalau Gibran di-impeach. Oke. Maka kata Mahfud MD dia menyebut 3 nama. Puan, Ganjar, Anies. Ini sih saya kira nggak analisis dia, cuma sekadar yang pantas. Kan gaya Mahfud kan begitu. Maka saya pakai gaya Mahfud juga. Siapa yang lebih pantas di antara 3 itu? Saya berkesimpulan Anies. Oke. Loh kok Anies? Begini. Kalau Puan sama Prabowo itu tipenya sama. Tipe pemimpin yang taunya beres. Tidak mau going into detail. Nggak mau lah dia detail-detail memimpin rapat, teknis begitu. Jadi makanya jabatan Puan kan Menko Pembangunan Manusia. Tapi kalau ditaruh Menko Perekonomian pusing dia pasti. Menko teknis ya. Menko teknis, Ketua DPR yang mimpin sidang, tapi teknis dikerjakan Wakil Ketua DPR termasuk abolisi ini kan. Yang aktif justru Dasko. Nah, itu tipenya sama, satu suka pidatus, satunya suka acara-acara seremonial saja. Kalau misalnya Ganjar nggak mungkin, karena dia nggak bisa melewati Puan. Satu kandang yang sama ya? Iya, nggak bisa dong. Ini kan ibaratnya barang yang pasti jadi kalau dimajukan kan, nanti in case ada impeachment maka Prabowo harus mengajukan 2 nama kan. Oke. Dan biasanya sudah ditentukan siapa yang akan dipilih kan. Cuman seremonialnya saja. Lagi pula Ganjar kalau di luar negeri tidak workable. Kalau dia harus dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Iya. Anies itu teknis bisa, workable, dikirim ke luar negeri bisa, dan semuanya bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya? Dia tidak boleh maju di 2029. Kecuali Prabowo tidak maju dan Prabowo merestui dia. Ya kemarin dia bilang begitu waktu itu kan, tapi untuk 2020 19 kan. Tapi ini maksudnya perjanjian baru. Oke. Walaupun pernah ada perjanjian baru tulis ya. Yang muncul juga. Ini gimana peluang Mr. D ini? Nah, Dasko ini. Tadi saya kan menyebut 3 nama yang disebutkan oleh Mahfud. Tapi tiba-tiba ada seorang teman yang mengatakan bicara tentang konstelasi politik. Siapa tokoh yang acceptable, bisa diterima saat ini? Kanan kiri oke, walaupun tidak sempurna. Pasti nggak ada yang sempurna. Tapi paling tidak bisa diterima. Muncullah Mr. D sebagai alternatif. Salah satu halangannya adalah Mr. D ini satu kandang aja. Tapi kalau satu kandang kita sudah punya contoh waktu Prabowo Sandi. Sama-sama Gerindra ya. Waktu itu dibutuhkan partai yang berbeda karena kampanye. Kalau sekarang kan tidak dibutuhkan kampanye, cukup diajukan, diterima, selesai sudah. Gitu. Nah, dia menjadi sosok yang menarik. Saya yakin kalau dia mendengar ini mulai dia pikirkan, iya ya, saya ini pantas. Awalnya mungkin dia nggak berpikir, tapi kalau dilihat dia workable, ya kan? Delivered, ya kan? Jadi dia itu bisa bekerja dan delivered, dan dia bisa menuntaskan kerjaan-kerjaan itu. Ya tentu apa sih yang dibutuhkan Prabowo untuk mencari wakil presiden baru misalnya? Ya orang yang bisa bekerja, cocok, ada chemistry-nya gitu kan? Dan ada secara teknis dia bisa mewakili dia. Ya barangkali kelemahan Dasko nanti cuman di politik luar negeri. Kalau seandainya misalnya dia membutuhkan orang yang kuat di internasional, tapi dia bisa pembagian tugas. Pembagian tugasnya adalah Mr. D di dalam negeri, dia yang keluar melawat kemana-mana. Nah, di situ ada Yusril yang merasa keren kan. Ada siapa lagi orang-orang yang dianggap Erlangga Hartarto misalnya, enggak lah. Gitu. Tapi teman-teman menarik ya ketika obrolan menyerempet kepada Dasko ya, dan Refli tadi secara spontan juga kalau dia dengar obrolan kita ini mungkin jadi kepikir juga walaupun sebelumnya nggak kepikir. Saya boleh titip buat teman-teman penonton ya, baik ini rombongan nih banyak nih teman-teman ya, mungkin bisa nyampe juga ke Dasko sehingga ya benar juga nih kata Refli, masuk akal juga nih. Baik, sebagai pamungkas ya, closing statement dari fakta-fakta yang ada ini dengan berbagai macam analisisnya, itu kira-kira ujungnya seperti apa nih? Apakah amnesti dan abolisi ini bisa menjadi satu tanda kutip kebiasaan bagus seorang presiden untuk membypass ya kebuntuan
atau bahkan penggunaan hukum sebagai alat kriminalisasi oleh penguasa yang berlangsung selama ini. Orang bertanya, ya kalau Dasko sama Tom, karena mereka ada tokoh dan ada orang-orang di belakangnya, bagaimana dengan Gus Nur dan sebagainya yang ada kutip, mohon maaf, dianggap nobody gitu? Gimana? Iya, jadi orang jangan lupa abolisi itu hanya kepada Tom Lembong, sementara Amnesti pada yang lainnya. amnesti pada yang lainnya termasuk Gus Nur. Jadi Termasuk gitu ya? Gus, Clear ya. Saya tadi ada baca berita. Jadi Gus Nur itu, tapi saya belum tahu Bambang Tri ya. Gus Nur termasuk penerima amnesti. Jadi dia yang tadinya bebas bersarat sekarang bebas murni. Oh. Oke. Jadi sebenarnya Saya dapat nggak? Saya divonis 7,5 bulan. Jaksa banding kalah. Jaksa kasasi kalah. Ini dapat nggak? Mau apa? Kasusnya mau amnesti atau apa? rehabilitasi. Rehabilitasi dapatnya harusnya ya. Jadi gini, kita harus bedakan antara abolisi sama rehabilitasi. Rehabilitasi itu orang yang sudah selesai menjalani hukuman. Oh. Tetapi dia masih tercatat sebagai pernah menjadi narapidana, Iya. kan begitu. Iya. Dengan rehabilitasi dia dipulihkan nama baiknya. Jadi semua dianggap dia tidak pernah ada. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Dengan rehabilitasi, maka seseorang itu tidak terhalang lagi untuk menjabat jabatan publik. Iya, sebentar, ini masuk menarik nih. Ketika Saganda mau bermaksud menjadi dewas KPK, Ya. itu terganjal oleh itu. Iya. Syarat administrasi adalah bukan narapidana. Iya. Dan Saganda, Jumhur, teman-teman lain ini kan, Saganda khususnya lah itu terganjal soal itu. Berarti kalau rehabilitasi maka dia bisa menjadi posisi jabatan publik ya. Oke, nah ini yang orang nggak paham. Saya belum baca Undang-Undang Kementerian Negara yang baru ya, tapi mudah-mudahan tidak berubah. Jadi mereka yang pernah dihukum berdasarkan karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih nggak bisa jadi menteri. Oh. Makanya Walaupun politik ya, bukan kriminal ya? Bukan kriminal. Nggak Enggak, bisa. walaupun politik, bukan kriminal. Iya, semuanya. Oh. Kan kemarin kena 10 tahun kan yang ancamannya kan Ancamannya iya. Ya. Tapi walaupun kenanya 6 bulan nggak ada masalah, yang jelas dia pernah diancam dengan lebih dari 5 tahun. Nah, saya belum baca Undang-Undang Kementerian yang baru, tapi sepertinya undang-undang itu belum hilang. Nah, dengan demikian hanya rehabilitasi yang membuat dia bisa eligible. Oh, setelah ada rehabilitasi dia bisa. Bisa. Oke. Karena rehabilitasi itu berarti dia dimaafkan, dihapuskan, dibersihkan namanya. Jadi tidak pernah lagi dianggap narapidana. Jadi Tom Lembong bisa jadi menteri karena kasusnya tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada abolisi. Tapi kalau Hasto tergantung ancamannya berapa tahun. Tapi saya kira ancamannya lebih dari 5 tahun sepertinya. Nah, dia tidak bisa jadi menteri kalau seandainya nanti kita sama-sama lihat apakah di Undang-Undang Kementerian yang baru pasal itu diubah atau tidak. Sepanjang saya kayaknya nggak diubah itu. Oke, jadi balik ke closing tadi, bisa nggak kita berharap bahwa ini menjadi kebiasaan bagus seorang presiden, tanda kutip walaupun nggak apa istilahnya, mengintervensi perjalanan hukum yang sering menjadi alat kriminalisasi dengan hak-hak konstitusi seorang presiden. Iya, jadi di dalam sistem pemerintahan presidensial itu presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan yang ada dirty politik sehari-harinya kan. Wah, dia harus berjegal-jegalan sama siapa dan lain sebagainya. Tapi dia juga sebagai kepala negara yang dalam konsep pemerintahan parlementer itu the king can do no wrong. Oke, Ratu atau Raja Charles ya kan. Dia betul-betul ngasih gerasi, gunting pita, tapi dia tidak terlibat dalam dirty politik sehari-hari yang kotor. Karena itu dia bisa memberikan hak-hak tersebut untuk meluruskan jalannya pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dalam sistem pemerintahan presidensial itu di satu tangan. Tapi itu juga kekurangannya. Jadi absolut ya? Dia semacam absolut. Dia punya konflik of interest. Di sisi lain, instrumen konstitusional tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dagang, tukar tambah dalam dunia politiknya. Jadi untuk menarik gerbong PDIP, ya dia kasih amnesti salah satu paketnya misalnya. Atau untuk menjinakkan Anies, dia kasih Tom Lembong padahal Anies juga nggak galak, udah jinak kok. Dari awal jinak malahan. Dia bukan tidak galak, dia sopan orangnya. Yang galak malah Refli, coba kalimatnya. Nah, karena saya tidak punya gerbong dan saya hanya memberlakukan untuk diri saya sendiri. Coba bayangkan Anies, saya mengharamkan pengikut saya untuk mendapatkan jabatan publik apapun, ditinggalkan orang dia. Gitu. Oke, teman-teman, kalian menarik sekali, dan saya kira saya harus katakan saya senang mendengar uraian seperti ini dari seorang Refli Harun ya. Saya boleh buat lah, saya ulang kalimatnya kurang lebihnya.
saya tidak akan menerima jabatan apapun dalam 5 tahun ini dari pemerintah, kecuali memang dia bilang ada istilah turbulensi, sesuatu yang luar biasa. Makanya begitu Refli memberikan pandangan-pandangan seperti ini, menurut saya salah satu yang luar biasa itu Gibran di impeach. menurut saya ini pandangan yang objektif ya. Dan khusus buat Bapak Dasko, mudah-mudahan juga mendengar, supaya tadi kata Refli boleh juga dipikirkan ya. Oke, demikian dari saya Di Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin besok Bapak ditelepon oleh Dasko.